Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang uji asumsi statistik, khususnya normalitas dan homogenitas varians. Sebelum kita melakukan analisis seperti uji T, ANOVA, atau regresi, ada satu hal penting yang sering dilupakan, yaitu memastikan bahwa data kita memenuhi asumsi dasar. Normalitas membantu kita memahami apakah data menyebar secara wajar di sekitar rata-rata, sedangkan homogenitas memastikan bahwa varians antar kelompok tidak terlalu berbeda. Jika kedua asumsi ini tidak terpenuhi, maka hasil analisis bisa menjadi tidak valid, bahkan menyesatkan. Dalam konteks pertanian, misalnya pada data hasil panen atau pertumbuhan tanaman, variabilitas sangat mungkin terjadi. Karena itu, uji asumsi menjadi langkah awal yang sangat penting sebelum menarik kesimpulan. Jadi, ingat, statistika bukan hanya tentang menghitung, tetapi memastikan bahwa data kita benar-benar layak untuk dianalisis. Sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Mengapa uji asumsi ini harus dipahami? Sebelum melakukan uji T, ANOVA, atau regresi, data tidak bisa langsung dianalisis. Kita harus memastikan dulu bahwa data memenuhi dua asumsi utama, yaitu data berdistribusi normal dan varians antar kelompok homogen. Jika dua hal ini tidak terpenuhi, maka hasil analisis bisa saja salah. Bahkan lebih berbahaya, kesimpulan penelitian bisa menyesatkan. Perhatikan alurnya. Kita mulai dari data penelitian, kemudian dilakukan uji asumsi. Jika asumsi terpenuhi, barulah kita lanjut ke analisis statistik dan akhirnya bisa mendapatkan kesimpulan yang valid. Sebaliknya, jika asumsi tidak dicek, kita seperti membangun analisis di atas dasar yang tidak kuat. Jadi, penting untuk dipahami. Uji asumsi bukan sekedar langkah tambahan, tetapi bagian penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian kita benar-benar dapat dipercaya. Sekarang, kita masuk ke konsep dasar yang sangat penting, yaitu distribusi normal. Distribusi normal adalah pola sebaran data yang simetris dan berbentuk seperti lonceng. Artinya, sebagian besar data berada di sekitar nilai rata-rata. Perhatikan bagian tengah kurva. Di titik ini, mean, median, dan modus berada pada posisi yang sama. Ini yang menjadi ciri utama data yang benar-benar normal. Dalam konteks pertanian, misalnya tinggi tanaman pada kondisi ideal, sebagian besar tanaman akan memiliki tinggi mendekati rata-rata. Hanya sedikit yang terlalu pendek atau terlalu tinggi. Hal yang sama juga berlaku pada berat panen dalam sistem budidaya yang stabil. Mayoritas hasil panen berada di sekitar nilai tengah, sementara nilai ekstrim hanya sedikit. Kemudian, perhatikan aturan 68, 95, dan 99,7%. Ini menunjukkan bahwa hampir seluruh data berada dalam rentang tertentu di sekitar rata-rata. Jadi, intinya, jika data kita normal, maka sebagian besar nilai terkonsentrasi di tengah, dan hanya sedikit yang menyimpang jauh dari rata-rata. Pada slide ini, kita mengenal aturan empiris 68, 95, 99,7 yang sangat penting untuk memahami sebaran data normal. Perhatikan kurva di tengah. Ini menunjukkan bahwa 68% data berada di sekitar rata-rata, tepatnya dalam rentang satu standar deviasi. Kemudian, sekitar 95% data berada dalam rentang 2 standar deviasi. Dan hampir seluruh data, yaitu 99,7%, berada dalam 3 standar deviasi dari rata-rata. Artinya, semakin jauh data dari rata-rata, jumlahnya akan semakin sedikit. Di bagian tengah, kita melihat sebagian besar nilai berada di kisaran normal. Sementara di sisi kiri dan kanan, hanya sedikit data yang tergolong ekstrim atau disebut outlier. Dalam konteks pertanian, ini bisa kita bayangkan sebagai tinggi tanaman atau berat panen. Sebagian besar berada di nilai tengah, sementara yang terlalu kecil atau terlalu besar, jumlahnya sangat sedikit. Jadi, aturan ini membantu kita memahami apakah data kita masih wajar atau sudah terlalu menyebar dan memiliki banyak outlier. Pertanyaan berikutnya, kapan sebenarnya uji normalitas perlu dilakukan? Perhatikan alur pada slide ini.
Jika jumlah sampel kecil, terutama kurang dari 30, maka uji normalitas sangat disarankan. Kemudian, jika kita akan menggunakan metode parametrik seperti uji T, ANOVA, atau regresi, maka uji normalitas juga wajib dilakukan. Intinya, setiap kali kita ingin menggunakan analisis yang mengasumsikan distribusi normal, kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa data kita memenuhi asumsi tersebut. Namun, pada sampel besar, ada konsep yang disebut teorema limit sentral, yang menyatakan bahwa data cenderung mendekati distribusi normal. Meskipun begitu, uji normalitas tetap dianjurkan sebagai langkah validasi awal, agar analisis yang kita lakukan lebih dapat dipercaya. Jadi ingat, uji normalitas adalah pintu awal sebelum kita menentukan metode statistik yang akan digunakan. Setelah memahami kapan uji normalitas dilakukan, sekarang kita lihat bagaimana cara melakukannya. Secara umum, ada dua pendekatan utama, yaitu metode visual dan metode statistik. Metode visual seperti histogram, box plot, QQ plot, dan PP plot digunakan sebagai langkah awal untuk melihat pola sebaran data. Jika bentuknya simetris dan mengikuti pola tertentu, kita bisa menduga data mendekati normal. Namun, metode visual ini sifatnya hanya eksplorasi, belum cukup untuk mengambil keputusan. Untuk keputusan yang lebih formal, kita menggunakan metode statistik. Yang paling umum adalah Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov. Shapiro-Wilk biasanya digunakan untuk sampel kecil karena lebih sensitif, sedangkan Kolmogorov-Smirnov lebih cocok untuk sampel besar. Keduanya akan menghasilkan nilai p-value yang digunakan untuk menentukan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Jadi, ingat, metode visual membantu kita melihat pola, sedangkan uji statistik membantu kita mengambil keputusan yang lebih pasti. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu cara menginterpretasikan hasil uji normalitas. Pertama, kita harus memahami hipotesisnya. H0 menyatakan bahwa data berdistribusi normal, sedangkan H1 menyatakan data tidak normal. Kemudian kita lihat nilai p-value. Jika p-value lebih besar dari 0,05, maka kita menerima H0, artinya data dianggap normal. Sebaliknya, jika p-value kurang dari atau sama dengan 0,05, maka kita menolak H0, artinya data tidak berdistribusi normal. Perhatikan diagram di tengah. Ini membantu kita mengambil keputusan dengan cepat. Apakah data bisa langsung dianalisis dengan metode parametrik atau harus menggunakan alternatif lain, seperti transformasi atau uji non-parametrik. Satu hal yang sering menjadi kesalahan, banyak yang mengira p-value kecil itu bagus. Padahal dalam uji normalitas justru sebaliknya. P-value kecil menunjukkan bahwa data menyimpang dari distribusi normal. Jadi ingat, dalam uji normalitas, p-value kecil adalah tanda bahwa ada masalah pada data yang perlu ditangani sebelum analisis dilanjutkan. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan jika data tidak normal? Jangan langsung panik, karena data tidak normal bukan berarti analisis tidak bisa dilakukan. Justru ini tanda bahwa kita perlu menyesuaikan metode. Ada 3 solusi utama yang bisa dipilih. Pertama, transformasi data. Kita bisa menggunakan log, akar kuadrat, atau box-cox untuk membuat distribusi data lebih mendekati normal. Kedua, menggunakan uji non-parametrik. Metode ini tidak membutuhkan asumsi normalitas, seperti Mann-Whitney untuk 2 kelompok atau Kruskal-Wallis untuk lebih dari 2 kelompok. Ketiga, menggunakan bootstrapping. Ini adalah teknik modern dengan cara mengambil sampel ulang dari data untuk membentuk distribusi empiris. Dalam konteks pertanian, data sering tidak normal karena faktor lingkungan, hama, atau variasi lahan. Jadi, kondisi ini sangat wajar. Yang penting diingat, pilih metode yang sesuai dengan kondisi data, bukan memaksakan data agar sesuai dengan metode. Karena pada akhirnya, data tidak normal bukan akhir dari analisis, tetapi petunjuk bahwa pendekatan kita harus disesuaikan. Selanjutnya kita masuk ke konsep varians. Varians menjawab satu pertanyaan penting. Seberapa tersebar data dari rata-rata? Jika varians kecil, artinya data cenderung rapat di sekitar rata-rata. Data seperti ini biasanya lebih stabil dan lebih mudah diprediksi. Sebaliknya,
Jika varians besar, berarti data menyebar jauh dari rata-rata. Ini menunjukkan bahwa data tidak konsisten dan lebih sulit diprediksi. Perhatikan dua grafik di bawah. Yang kiri menunjukkan varians kecil, di mana nilai-nilai data berkumpul di sekitar rata-rata. Sedangkan yang kanan menunjukkan varians besar, dengan sebaran data yang lebih luas. Dalam contoh pertanian, berat tomat yang seragam menunjukkan varians kecil, sementara berat tomat yang sangat bervariasi menunjukkan varians besar. Yang perlu diingat, varians bukan hanya angka, tetapi indikator penting untuk memahami kestabilan data dan menjadi dasar dalam analisis homogenitas. Selanjutnya, kita bahas mengapa homogenitas itu penting. Dalam ANOVA, kita membandingkan rata-rata antar kelompok. Namun, perbandingan ini hanya valid jika varians antar kelompok relatif sama atau homogen. Jika varians berbeda, maka perbandingan menjadi tidak adil. Hasil uji bisa menjadi bias dan risiko salah kesimpulan akan meningkat. Coba perhatikan analogi timbangan di slide ini. Jika kedua sisi seimbang, maka hasil perbandingan bisa dipercaya. Tapi jika tidak seimbang, hasilnya bisa menyesatkan. Pada grafik di bawah, terlihat bahwa kelompok dengan varians homogen memiliki sebaran data yang mirip. Ini membuat perbandingan rata-rata menjadi lebih valid. Sebaliknya, pada kelompok heterogen, sebaran data sangat berbeda. Walaupun rata-ratanya terlihat mirip, hasil analisis bisa tidak akurat. Dalam konteks pertanian, kondisi ini bisa terjadi ketika satu perlakuan stabil, sementara yang lain sangat fluktuatif akibat lingkungan atau faktor lain. Jadi ingat, rata-rata yang mirip belum tentu berarti bisa dibandingkan jika variansnya berbeda. Karena itu, uji homogenitas menjadi langkah penting sebelum melakukan analisis seperti ANOVA. Selanjutnya, kita bahas metode untuk menguji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk memastikan bahwa varians antar kelompok sama sebelum kita melakukan analisis seperti ANOVA atau regresi. Ada beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama, Levin test. Ini adalah metode yang paling umum digunakan karena cukup robust, artinya tetap aman meskipun data tidak sepenuhnya normal. Kedua, Bartlett test. Metode ini lebih sensitif dan cocok digunakan jika data benar-benar berdistribusi normal. Ketiga, F-test. Ini digunakan khusus untuk membandingkan varians dua kelompok saja. Dan yang keempat, kurva massa ganda. Metode ini sering digunakan dalam hidrologi untuk melihat konsistensi data dari waktu ke waktu. Jadi, pemilihan metode tidak bisa sembarangan. Harus disesuaikan dengan jumlah kelompok, kondisi normalitas data, dan juga konteks penelitian. Intinya, tidak ada satu metode yang selalu benar. Yang ada adalah metode yang paling sesuai dengan data yang kita miliki. Sekarang, kita fokus pada salah satu metode yang paling sering digunakan, yaitu uji Levin. Uji Levin digunakan untuk menguji apakah varians antar kelompok sama atau homogen. Keunggulan utama metode ini adalah sifatnya yang lebih robust, artinya tetap dapat digunakan meskipun data tidak sepenuhnya normal. Secara konsep, uji Levin bekerja dengan menghitung deviasi atau selisih setiap data terhadap pusat kelompoknya, bisa menggunakan rata-rata atau median. Kemudian, deviasi ini dibandingkan antar kelompok. Perhatikan alurnya, mulai dari data tiap kelompok, kemudian dihitung deviasinya, lalu dibandingkan, dan akhirnya diambil keputusan berdasarkan nilai p-value. Jika p-value lebih dari 0,05, maka varians dianggap sama atau homogen. Namun, jika p-value kurang dari atau sama dengan 0,05, berarti varians berbeda atau tidak homogen. Pada contoh di sini, kita melihat 3 media tanam. Uji Levin membantu memastikan apakah varians ketiganya sama sebelum dilakukan analisis lebih lanjut seperti ANOVA. Jadi, bisa dikatakan, uji Levin sering menjadi pilihan utama karena lebih aman digunakan pada berbagai kondisi data. Selanjutnya, kita bahas uji Bartlett. Uji Bartlett digunakan untuk menguji kesamaan varians antar kelompok, sama seperti uji Levin. Namun, metode ini lebih cocok digunakan jika data sudah berdistribusi normal. Keunggulannya, uji Bartlett cukup sensitif dalam mendeteksi perbedaan varians. Artinya, jika memang ada perbedaan, uji ini bisa menangkapnya dengan baik. Namun, ada kelemahan penting.
Uji ini sangat sensitif terhadap data yang tidak normal dan juga terhadap outlier. Jadi, jika asumsi normalitas tidak terpenuhi, hasilnya bisa menyesatkan. Karena itu, langkah yang benar adalah melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Jika data normal, kita bisa menggunakan Bartlett. Tetapi jika tidak normal, lebih aman menggunakan Leven. Perhatikan alurnya. Mulai dari uji normalitas, kemudian memilih metode yang sesuai, lalu interpretasi berdasarkan p-value. Intinya, uji Bartlett kuat digunakan pada data normal, tetapi harus digunakan dengan hati-hati agar tidak menghasilkan kesimpulan yang keliru. Sekarang kita bahas uji F yang digunakan khusus untuk membandingkan varians dua kelompok saja. Biasanya uji ini digunakan sebelum uji T independen untuk memastikan apakah kedua kelompok memiliki varians yang sama. Perhatikan rumusnya. Nilai F diperoleh dari perbandingan varians terbesar dengan varians terkecil. Karena itu, hasil F selalu lebih besar atau sama dengan 1. Pada contoh di sini, varians kelompok B lebih besar dibandingkan kelompok A. Setelah dihitung, nilai F hitung adalah sekitar 5,44. Langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka varians dianggap homogen. Namun jika lebih besar, berarti varians tidak homogen. Yang perlu diingat, uji F hanya berlaku untuk dua kelompok. Jika kelompok lebih dari 2, kita harus menggunakan metode lain, seperti Leven atau Bartlett. Jadi, uji F ini sederhana, tetapi sangat spesifik penggunaannya. Sekarang, kita masuk ke tahap interpretasi. Seperti sebelumnya, kita mulai dari hipotesis. H0 menyatakan varians antar kelompok sama, atau homogen, sedangkan H1 menyatakan varians berbeda. Kunci utamanya ada pada p-value. Jika p-value lebih dari 0,05, maka varians dianggap homogen. Artinya, kita bisa melanjutkan analisis menggunakan ANOVA biasa. Namun, jika p-value kurang dari atau sama dengan 0,05, maka varians tidak homogen. Dalam kondisi ini, kita tidak bisa langsung menggunakan ANOVA biasa, karena hasilnya bisa bias. Perhatikan pohon keputusan di tengah. Ini membantu kita menentukan langkah selanjutnya. Jika homogen, lanjutkan analisis. Jika tidak, gunakan alternatif seperti Welch-ANOVA, transformasi data, atau uji non-parametrik. Dampaknya cukup penting. Jika homogen, perbandingan antar kelompok menjadi lebih adil dan hasilnya dapat dipercaya. Tetapi jika tidak homogen, risiko kesalahan interpretasi akan meningkat. Jadi, ingat, dalam uji homogenitas, p-value kecil berarti varians antar kelompok berbeda, dan kita harus menyesuaikan metode analisisnya. Pada bagian ini, kita melihat pendekatan yang sedikit berbeda, yaitu kurva massa ganda. Metode ini banyak digunakan dalam hidrologi untuk mengevaluasi konsistensi data, seperti curah hujan, debit sungai, atau volume air. Konsep dasarnya sederhana. Kita membandingkan jumlah kumulatif data dari satu stasiun dengan stasiun referensi. Jika hasilnya membentuk garis lurus yang stabil, berarti data konsisten atau homogen. Namun, jika terjadi perubahan kemiringan atau muncul titik patah, ini menandakan adanya ketidakkonsistenan atau data tidak homogen. Perubahan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pergantian alat ukur, perubahan lokasi stasiun, kesalahan pencatatan, atau bahkan perubahan iklim lokal. Metode ini sangat penting dalam praktik lapangan, terutama untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis benar-benar dapat dipercaya. Jadi, dalam konteks hidrologi, homogenitas tidak hanya tentang kesamaan varians, tetapi juga tentang konsistensi data dari waktu ke waktu. Pada bagian ini, kita lihat contoh kasus secara lengkap dan bertahap. Kasusnya adalah pengaruh 3 media tanam terhadap berat pakcoy hidroponik. Langkah pertama, kita lihat dataset. Terdapat 3 kelompok, masing-masing dengan 5 data. Langkah kedua, dilakukan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Hasilnya menunjukkan semua p-value lebih dari 0,05, sehingga data dianggap berdistribusi normal. Langkah ketiga, kita lakukan uji homogenitas menggunakan Levin. Hasilnya p-value sebesar 0,03, yang berarti kurang dari 0,05. Artinya, varians antar kelompok tidak homogen.
Nah, ini bagian penting. Karena varians tidak homogen, kita tidak boleh menggunakan ANOVA biasa. Sebagai gantinya, kita menggunakan Welch ANOVA yang lebih robust terhadap perbedaan varians. Alternatif lain juga bisa dilakukan, seperti transformasi data atau menggunakan uji non-parametrik. Dari contoh ini, kita bisa melihat bahwa pemilihan metode statistik tidak ditentukan oleh kebiasaan, tetapi harus berdasarkan hasil uji asumsi. Inilah alur berpikir yang harus dibangun dalam analisis data. Pada bagian ini, kita belajar menghitung varian secara manual. Tujuannya bukan untuk menghitung secara rutin, tetapi untuk memahami makna di balik varians. Perhatikan rumus di sebelah kiri. Varians dihitung dari selisih setiap data terhadap rata-rata, kemudian dikuadratkan, dijumlahkan, dan dibagi dengan N dikurangi 1. Langkahnya cukup sistematis. Pertama, hitung rata-rata. Kedua, kurangi setiap data dengan rata-rata. Ketiga, kuadratkan hasil selisihnya. Keempat, jumlahkan semua hasil kuadrat. Dan terakhir, bagi dengan N-1. Pada contoh ini, kita mendapatkan varian sebesar 503,5. Nilai ini menunjukkan bahwa data memiliki penyebaran yang cukup besar dari rata-ratanya. Hal penting yang perlu dipahami, semakin besar varians, semakin besar penyebaran data. Jadi, perhitungan manual ini membantu kita memahami bahwa varians bukan sekedar angka, tetapi ukuran seberapa stabil atau bervariasinya data. Pada bagian ini, kita mulai masuk ke praktik menggunakan spreadsheet. Spreadsheet seperti Excel atau Google Sheets sangat membantu untuk menghitung statistik dasar dengan cepat dan akurat. Di sisi kiri, kita lihat beberapa rumus penting. Average untuk rata-rata, var.s untuk varians, dan stdev.s untuk standar deviasi. Selain itu, ada skew untuk melihat kemencengan data, dan Kurt untuk melihat keruncingan distribusi. Di contoh ini, kita menghitung data dari 3 media tanam. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai varians ketiga kelompok relatif sama, yaitu sekitar 17,5. Artinya, secara awal kita bisa menduga bahwa data bersifat homogen. Namun, perlu diingat, hasil dari spreadsheet ini masih tahap eksplorasi awal. Langkah berikutnya tetap harus dilakukan uji formal, seperti uji normalitas dan uji homogenitas secara statistik. Jadi, spreadsheet membantu kita membaca pola, tetapi keputusan akhir tetap harus berdasarkan uji statistik yang tepat. Pada bagian terakhir ini, kita melihat bagaimana AI dapat membantu dalam proses analisis statistik. Dengan memberikan data yang jelas dan instruksi yang tepat, AI bisa membantu melakukan uji normalitas, uji homogenitas, hingga memberikan interpretasi hasil. Perhatikan contoh prompt di sebelah kiri. Semakin lengkap data dan semakin spesifik permintaan kita, maka hasil analisis yang diberikan juga akan semakin akurat dan relevan. Namun, yang perlu ditekankan, AI hanyalah alat bantu. Mahasiswa tetap harus memahami konsep dasar, seperti hipotesis, p-value, dan asumsi statistik. Karena pada akhirnya, keputusan analisis tidak boleh hanya bergantung pada output, tetapi harus didasarkan pada pemahaman yang benar. Jadi, gunakan AI untuk mempercepat proses, tetapi tetap pegang kendali sebagai analis yang memahami logika statistiknya. Sebagai rangkuman, berikut ini adalah alur berpikir dalam uji asumsi statistik. Dalam mengolah data penelitian, jangan langsung melakukan analisis utama. Selalu mulai dengan mengecek 2 hal penting, yaitu normalitas dan homogenitas. Langkah pertama, uji normalitas. Jika data normal, lanjut ke uji homogenitas. Langkah kedua, uji homogenitas. Di sini kita memastikan apakah varians antar kelompok sama atau tidak. Dari 2 hasil ini, kita menentukan metode analisis yang tepat. Jika data normal dan homogen, gunakan ANOVA. Jika normal tetapi tidak homogen, gunakan Welch ANOVA. Dan jika data tidak normal, gunakan metode non-parametrik, seperti Kruskal-Wallis. Intinya, metode analisis bukan dipilih berdasarkan kebiasaan, tetapi berdasarkan kondisi data.
Dengan mengikuti alur ini, hasil analisis akan lebih valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ingat, uji asumsi adalah peta jalan dalam analisis statistik. Selanjutnya, kita masuk ke insight yang lebih mendalam. Pertama, perlu dipahami bahwa data pertanian di lapangan sangat jarang ideal. Banyak faktor seperti iklim, hama, dan keragaman lahan membuat data sering tidak normal. Kedua, dalam analisis seperti ANOVA, homogenitas bukan sekadar syarat teknis, tetapi sangat menentukan apakah hasil perbandingan benar-benar valid atau justru bias. Jika varians berbeda, maka risiko kesalahan kesimpulan bisa meningkat. Ketiga, transformasi data memang sering digunakan, tetapi tidak selalu menjadi solusi terbaik. Dalam banyak kasus, metode alternatif seperti Welch-ANOVA, Kruskal-Wallis, atau bootstrapping justru lebih tepat. Intinya, sebagai peneliti kita tidak boleh memaksakan metode pada data. Sebaliknya, kita harus menyesuaikan metode dengan karakter data yang kita miliki. Disinilah letak kualitas seorang analis. Bukan hanya mampu menghitung, tetapi mampu mengambil keputusan yang tepat. Karena pada akhirnya, analisis yang baik adalah analisis yang relevan, valid, dan bermakna. Sebagai penutup dari materi ini, kita kembali pada satu hal yang paling mendasar. Statistika bukan hanya tentang menghitung, tetapi tentang memastikan bahwa data yang kita analisis memang layak untuk dianalisis. Uji asumsi, normalitas, dan homogenitas adalah fondasi dari seluruh proses analisis statistik. Jika fondasi ini kuat, maka hasil analisis akan valid, interpretasi menjadi akurat, dan keputusan yang diambil akan lebih tepat. Namun, jika asumsi diabaikan, maka sebaik apapun perhitungannya, hasilnya tetap beresiko menyesatkan. Karena itu, sebelum memilih metode analisis, selalu tanyakan, apakah data saya sudah memenuhi asumsi? Ingat, analisis yang baik tidak dimulai dari metode, tetapi dari pemahaman terhadap data. Dan pada akhirnya, tujuan kita bukan sekedar mendapatkan angka, melainkan menghasilkan kesimpulan yang benar, dapat dipercaya, dan bermakna. Terima kasih, dan semoga materi ini membantu Anda menjadi analis yang lebih kritis dan bijak.